Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيرة. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal Islam, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amihi. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi umur panjang, diberi kenikmatan yang lainnya yang tentunya kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Selawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, ulama amilin, dan mudah-mudahan kita yang hadir di mimbar ini mendapat syafaat uzma kelak di yaumil hisab. Dalam kesempatan yang berbahagia, khatib mengajak diri dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, yang terus mendalami nilai takwa ini dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, Allah hadir di tengah-tengah kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia kita dari mulai tahun kemarin, kita coba menggali dan mengintrospeksi diri kita. Berapa banyak amal dan capaian-capaian yang kita dapatkan, atau bahkan sebaliknya, tahun-tahun kemarin kita mengalami kemerosotan tajam, baik dalam sisi kehidupan maupun dari keimanan kita. Oleh karenanya, di tahun 2024 ini, di Jumat awal ini, mari kita mulai dengan sesuatu nilai yang baik. Karena seorang muslim, sebagaimana yang dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi kesempatan umur panjang tetapi baik amalnya. Oleh karenanya, di tahun ini mari yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki nilai, memperbaiki niat kita, mentajdid niat kita, sehingga aktivitas amal yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada kita, jaddidu niyatakum, jaddidu niyatakum, jaddidu niyatakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui niat kita, perbaharui niat kita, perbaharui niat kita. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan membahasakan kalimat la ilaha illallah. Ayuhal ikhwah, apa artinya dari niat itu? Bahwa kita berniat melakukan segala aktivitas di awal tahun ini harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, kita tahu bahwa kita adalah seorang bapak, kita seorang pemuda, kita seorang orang tua, dan kita punya orang tua pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia berjalan bersama pak sahabatnya, diriwayatkan dari sebuah hadis Tirmizi, ada seseorang yang melewati Rasulullah dengan jalan cepat karena ingin cepat sampai kepada aktivitasnya. Lalu sahabat menanyakan orang tersebut,
Apakah dia yang berjalan cepat tadi dan akan melakukan aktivitas itu termasuk orang yang berada di jalan Allah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana kharaja yas'a ala waladihi shigharan fahuwa fi sabilillah." Ingat, kalau dia keluar rumah untuk berusaha-usaha, untuk bekerja semata-mata karena mengingat di rumah ada anak kecil yang perlu dibiayai, ada keluarga yang perlu dibiayai, ingat bahwa orang itu adalah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Wa in kana kharaja wa yas'a ala walidain kabiraini wa huwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha, bekerja, dia ingat punya orang tua, dia sudah tua dalam tanggungannya, maka dia keluarnya itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yas'a wa kharaja ala nafsihi ya'ifuha wa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja untuk dirinya sendiri pun, karena ingin menjaga jangan sampai dia minta-minta kepada orang lain, karena menjaga jangan sampai dia meminta dan menyusahkan orang lain, maka orang tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau semua yang kita lakukan itu diniatkan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi pahala yang besar buat kita, menjadi amal kebaikan buat kita. Tidak ada yang rugi bagi seorang muslim. Dia seorang pemuda menjaga dirinya dengan usaha, dia sesungguhnya lagi berjalan di jalan Allah. Kita orang tua berusaha untuk anak kita, orang tua kita yang kita cintai, sesungguhnya dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita anggap niat itu bagian terkecil dari amal kita, bahwa sesungguhnya niat ini adalah miniatur dari perbuatan kita semuanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat bahasa niat ini, niatun abdi khairun min amali. Niat baru, niat aja sudah jauh lebih baik daripada dia mencapai amal-amalnya tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada fase yang kedua tahun muhasabah ini adalah berusaha kita berhijrah. Berhijrah bukan berarti dalam makna lughawi intiqalul makan ilal makan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sesungguhnya hijrah yang banyak dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajara ila mana. Orang yang hijrah hakikatnya adalah orang yang mencoba pindah atau menghindari dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sendiri memberikan satu kekuatan di dalam bahasanya yang menjadi pedoman buat kita. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut
waqa'a ajrahu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar rumah adalah sesuatu yang nyaman buat kita. Rumah adalah sesuatu yang bisa menenteramkan diri kita, zona aman bagi kita. Tetapi ada niat yang jauh lebih besar. Keluarnya dari rumah itu tujuannya adalah untuk hijrah. Bekerja adalah bagian daripada hijrah. Hijrah kepada Allah, niat kepada Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul maut. Belum tercapai pada posisi yang dilakukan, kemudian Allah panggil nyawa kita, Allah panggil diri kita meninggal dalam perjalanan. Maka balasannya semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah gampang untuk merubah nasib dan kondisi kita. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Yang ketiga adalah muhasabah, yaitu senantiasa kita koreksi diri kita. Senantiasa kita berusaha membaca pada diri kita, apa sih yang kurang, apa yang lebih. Dan tidak cepat kita melakukan satu perbuatan kecuali kita berbicara dengan diri kita. Hingga ada satu sahabat Wabisah, perangainya kasar. Beliau orang kampung datang pada Rasulullah dan dia dipertemukan dengan Rasulullah. Maka pada saat itu Wabisah, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami sehingga niat kami ini baik, akan berbuat baik selamanya. Jika itu buruk, akan aku tinggalkan selamanya. Tolong ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami. Lalu Rasulullah SAW tidak langsung memberikan fatwa, tapi Rasulullah mempertanyakan pada dirinya, istafti qalbak wa istafti nafsak. Coba kamu minta fatwa pada diri kita. Coba kamu minta fatwa pada hati kita. Hati tidak akan berbohong selamanya, karena tempat cahaya Allah dipantulkan pada diri kita. Sehingga kalau kita punya salah sedikit pun, hati kita gelisah. Sehingga kita mempunyai dosa sedikit saja, hati kita gelisah. Maka kata Nabi, albirru ma itma'anna qalbu. Kalau yang namanya baik, wahai Wabisah, itu kalau jiwa kita tentram, hati kita tenang. Kalau kita melakukan kebaikan, jiwa hati kita tentram dan tenang. Sedangkan kalau Anda berbuat keburukan, mahaka wa taraddada fin nafs walau kana yudafi'un nas. Kalau kita berbuat buruk, maka hati, jiwa goncang dan kita bergetar, enggak tenang, bahasa kata Rasulullah. Sekalipun kau didukung dengan banyak orang untuk mendukungmu. Maka itulah nasihat-nasihat Rasulullah SAW di tahun baru ini. Yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bagaimana mentajdid daripada niat kita, kemudian bagaimana berusaha hijrah dari paham Islam yang biasa menjadi paham Islam yang luar biasa, dari paham Islam yang akliyah, hanya akal, mengakal-akal, menjadi dzauqiyah, yang rasa, Islam yang penuh rasa dalam diri kita, sehingga Islam itu pada diri. Dari amal perubahan hijrah dari dzauqiyah menjadi amaliyah, sehingga apa yang terasa pada diri Rasulullah, kana khuluquhu al-Quran, itu terasa karena
Islamnya adalah amali, sudah efeknya sudah ada pada diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin singkat dari khutbah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita dan menambah keimanan kita dan juga mampu memompa diri kita menjadi orang yang senantiasa bermanfaat kepada diri kita dan orang lain. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok jauh lebih baik dari hari ini, dan Allah menerima segala amal kebaikan kita. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa iyana wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum was'alu wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.